006 dari program studi Tadris Matematika Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan hasil dari UTS teori bilangan saya yang diampu oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama. Baik, pada materi soal yang pertama yaitu kita disuruh untuk membuktikan bahwa 1 tambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah titik tambah 6n kurang 1 sama dengan 3n kuadrat tambah 2n berlaku untuk setiap n. Nah, langsung saja langkah yang pertama yaitu tunjukkan n sama dengan 1 adalah benar. Kemudian kita ganti n itu dengan 1, jadi 6n kurang 1 sama dengan 3n kuadrat ditambah 2n sama dengan 6 kurang 1 sama dengan 3 tambah 1, hasilnya terbukti bahwa 5. Kemudian langkah kedua, asumsikan n sama dengan k. Nah, di sini bilangan n kita ganti dengan k. Jadi 1 tambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah titik tambah 6n kurang 1 sama dengan 3n kuadrat tambah 2n menjadi 1 tambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah titik tambah 6k kurang 1 sama dengan 3k kuadrat ditambah 2k. Kemudian langkah ketiga, asumsikan n sama dengan k tambah 1. Nah, jadi setiap variabel n itu kita ganti dengan k tambah 1. Dimulai dari 1 tambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah titik tambah 6n kurang 1 sama dengan 3n kuadrat tambah 2n menjadi 1 tambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah titik tambah 6k kurang 1 sama dengan 3k kurang 1 tambah 3k tambah 1 kuadrat tambah 2k tambah 1. Nah, kemudian dari bilangan ini itu diperoleh hasil bahwa nilai 1 tambah 7 tambah 13 tambah 19 tambah 6k kurang 1 adalah 3k kuadrat ditambah 2k. Nah, jadi 3k kuadrat ditambah 2k ditambah 6k tambah 1 dikurang 1 sama dengan 3k tambah 1 kuadrat ditambah 2k tambah 1. Kita cari bilangan yang bisa dioperasikan. Maka hasilnya 3k kuadrat ditambah 2k ditambah 6k tambah 5 sama dengan 3k kuadrat ditambah 6k ditambah 3 tambah 2k tambah 2. Kemudian kita selesaikan lagi. 3k kuadrat ditambah 8k tambah 5 sama dengan 3k kuadrat ditambah 8k tambah 5. Jadi untuk bilangan 1 tambah 7 tambah 11 tambah 19 tambah titik tambah 6n kurang 1 sama dengan 3n kuadrat tambah 2n itu terbukti benar. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Tentukan bilangan bulat positif terkecil x yang memenuhi sistem kekongruenan berikut. Nah, jadi di sini ada soalnya yaitu x kongruen 2 modul 3, x kongruen 3 modul 5, dan x kongruen 2 modul 7. Nah, diketahui nih kalau A1-nya itu 2, A2-nya itu 3, dan A3-nya itu 2. Kemudian N1-nya itu 3, N2-nya itu 5, dan N3-nya itu 7. Nah, langkah pertama yaitu kita mencari nilai N dengan mengalihkan N1, N2, dan N3, maka diperoleh hasil 105. Kemudian untuk mencari N1 itu nilai N dibagi dengan N1, N yang kecil. Jadi diperoleh nih N1-nya 35, N2-nya 21, dan N3-nya 15. Kemudian langkah kedua yaitu mencari nilai inverse. Nah, caranya yaitu mengalihkan N dengan Y. Nah, untuk N1 dikali Y1 hasilnya yaitu Y1 sama dengan 2. Kemudian nomor 2, N2 kali Y2 hasilnya Y2 kongruen 1. Dan nomor 3, N3 Y3 hasilnya Y3 kongruen 1. Kemudian langkah ketiga yaitu mencari solusi. Caranya dengan X kongruen dalam kurung A1 N1 Y1 ditambah A2 kali N2 kali Y2 ditambah A3 kali N3 kali Y3 modulo N. Nah, diketahui nih kalau nilai A1-nya yaitu 2, nilai N1-nya yaitu 35, dan nilai Y1-nya yaitu 2.
Kemudian nilai A2-nya yaitu 3, nilai N2-nya 21, nilai Y2-nya itu 1. Ditambah A3-nya yaitu 2, N3-nya yaitu 15, dan Y3-nya yaitu 1. Kemudian kita kalikan yang dalam kurung. Nah, hasilnya itu 140 ditambah 63 ditambah 30 modulo 105. Jadi X kongruen 233 modulo 105. Nah, karena 233 ini lebih dari 105, maka kita kecilkan. Jadi X kongruen 23 modulo 105. Jadi solusi perkongruen tersebut adalah X modulo 23 X kongruen 23 modulo 105. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Nomor 3. Tentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB menggunakan algoritma Euclides. Nah, untuk soalnya itu ada 12.345 dan 9.999. Nah, 12.345 sama dengan 9.999 dikali 1 ditambah 2.346. Kemudian 9.999 sama dengan 2.346 dikali 4 ditambah 615. Dan 2.346 sama dengan 615 dikali 3 ditambah 501. 615 sama dengan 501 dikali 1 ditambah 114. 501 sama dengan 114 dikali 4 ditambah 45. 114 sama dengan 45 dikali 2 ditambah 24. 45 sama dengan 24 dikali 1 ditambah 21. 24 sama dengan 21 dikali 1 ditambah 3. 21 sama dengan 3 dikali 7 ditambah 0. Jadi FPB dari 12.345 dan 9.999 adalah 3. Oke, lanjut ke soal yang terakhir, itu soal nomor 4. Dengan soal selesaikan persamaan linear Diophantus berikut. Itu soalnya 2669X ditambah 8517Y sama dengan 85. Nah, karena 2669 dan 8517 itu tidak sama dengan 0, maka kita cari dulu nih FPB-nya dengan menggunakan metode mencari FPB yang tadi. Nah, dapat kan 857 sama dengan 269 kali 3 ditambah 510. 2669 sama dengan 510 dikali 5 ditambah 119. 510 sama dengan 119 dikali 4 ditambah 34. 149 sama dengan 34 dikali 3 ditambah 17. 34 sama dengan 17 dikali 2 ditambah 0. Jadi FPB dari 2669 dan 8517 adalah 17. Dan 17 ini juga habis dibagi 85. Jadi kita punya solusi nih untuk persamaan ini. Kemudian kita substitusikan ke rumus. Rumusnya ini BY kongruen C modulo A. Nah, di sini ini nilai A, ini nilai B, dan ini nilai C. Jadi BY itu jadi 8517Y, kemudian C-nya itu jadi 85, dan modulo A itu berarti 2669. Dapatlah jadinya 8517Y kongruen 85 modulo 2669. Nah, karena tadi kita dapat FPB-nya itu 17, jadi kita bagi nih persamaan ini dengan 17. Dapatlah nih 8501Y kongruen 5 modulo 157. Setelah itu kita manipulasikan untuk ruas kanan, yaitu 510Y. Nah, jadi 501Y ini kita itu kan sama nih, bilangannya sama dengan 157 dikali 3 ditambah 30. Nah, jadi untuk bilangan 501Y ini kita ubah menjadi 30Y. Jadi 30Y sama dengan 30Y kongruen 5 modulo 157. Dapat kemudian kita kecilkan lagi nih, karena ruas samping sama ruas kiri ini bisa dibagi 5. Jadi 30Y dibagi 5 itu 6Y, 5 dibagi 5 itu 1 modulo 150. Kemudian untuk mencari nilai Y-nya, 1 ditambah 150 dikali 5 dibagi 6. Jadi nilai Y itu sama dengan nilai Y itu kongruen 131 modulo 150. Jadi Y sama dengan 131 ditambah 157T. Dengan T itu sama dengan 0 dan Y itu sama dengan 131. Kemudian kita substitusikan bilangan Y itu ke dalam persamaan yang pertama tadi.
Nah kan 2669X ditambah 8517 itu sama dengan 85. Nah karena nilainya sudah diketahui itu, jadi 2669X ditambah 8517 dikali 131 ditambah 150T sama dengan 85. Kemudian 2669X ditambah 1.337.1.337.169T ditambah 1.115.727 sama dengan 85. Kemudian kita pindah ruaskan yang 1115 dikali 727, jadi 85 dikurang 115.727. Dapat nih hasilnya minus 1.115.642. Nah kemudian 2669X sama dengan minus 1.115.642 dikurang ini kita pindah luaskan T-nya ke belakang, jadi 1.337.169T. Habis itu kita bagi dengan 2669, dapatlah nilai X-nya sama dengan 1.115.642 dibagi 2669 itu hasilnya minus 418. 1.337.169T dibagi 2669 itu hasilnya 500T. Jadi nilai X-nya itu sama dengan minus 418 dikurang 501T. Nah, sama seperti ini tadi, nilai T-nya yaitu sama dengan 0 dan nilai X-nya yaitu minus 418. Sehingga bilangan-bilangan bulat X dan Y yang memenuhi secara berturut-turut adalah X-nya minus 418 dan Y-nya itu 131. Setelah itu kita buktikan nih, bener nggak sih kalau nilai X-nya itu minus 418 dan nilai Y-nya itu 131, hasilnya 85. Nah, untuk pembuktiannya kan 2669X ditambah 8517Y sama dengan 85 nih. Kemudian kita masukkan nilai X-nya minus 418 dan Y-nya itu 131. Kita kalikan, dapat nih minus 1.115.642 ditambah 1.115.727 sama dengan 85. Nah, minus 7.115.642 ditambah 1.115.727 itu hasilnya 85. Jadi terbukti nih kalau nilai X-nya itu minus 418 dan nilai Y-nya itu sama dengan 131. Sekian penjelasan dari materi UTS saya pada mata kuliah Teori Bilangan yang diampu oleh Bapak Zulkarnain SSI MPD. Saya ucapkan terima kasih. Bye bye. See you teman-teman.